Baik, di sini kita akan mempresentasikan tentang metode pengembangan sistem. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sigit Wahyu bersama teman saya Ahmad Dhani. Perbandingan metode. Yang pertama, perbedaan mendasar antara metode waterfall, spiral, agile, dan prototyping, beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu metode waterfall. Metode waterfall adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak dengan tahapan analisis kebutuhan, perencanaan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Metode ini disebut waterfall karena setiap tugas mengalir turun ke langkah selanjutnya seperti air terjun. Tahapan metode waterfall. Yang pertama, requirement analysis atau analisis kebutuhan. Tahap awal ini dilibatkan identifikasi dan pemahaman yang dalam tahapan kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan. Tujuan utama adalah mengumpulkan persyaratan fungsional dan non-fungsional yang akan menjadi dasar dari pengembangan software. Yang kedua, perencanaan atau desain. Pada tahapan ini, persyaratan yang telah dikumpulkan diterjemahkan menjadi desain perangkat lunak yang spesifik. Perancangan mencakup desain arsitektur sistem, desain user interface atau antarmuka pengguna, desain basis data, dan desain modul perangkat lunak. Tujuannya adalah menciptakan panduan yang jelas bagi tim pengembangan dalam mengimplementasikan software. Yang ketiga, implementasi atau implementation. Tahapan ini melibatkan proses pengkodean atau implementasi aktual dari software berdasarkan desain yang telah ditentukan sebelumnya. Tim developer menggunakan bahasa program dan alat penggunaan untuk menghasilkan software yang sesuai dengan spesifik desain. Yang keempat, pengujian atau testing. Setelah implementasi selesai, software akan diuji untuk memastikan bahwa itu berfungsi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebelumnya. Pengujian meliputi fungsionalitas, pengujian kesalahan atau bug, pengujian integritas, dan pengujian kinerja. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan yang mungkin ada sebelum perangkat lunak diperkenalkan kepada pengguna akhir. Deployment and maintenance. Tahapan pemeliharaan terjadi setelah software diluncurkan dan digunakan untuk pengguna. Ini melibatkan pemeliharaan rutin, pembaruan, dan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan kinerja yang optimal dan kepatuhan dengan perubahan kebutuhan atau lingkungan yang terjadi seiring waktu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan waterfall. Beberapa kelebihan metode waterfall adalah proses pengembangan yang terstruktur dan terorganisir, kemudahan dalam pemahaman struktur kontrol yang ketat, tahapan, jadwal, dan biaya dokumentasi yang komprehensif. Namun metode waterfall juga memiliki beberapa kekurangan seperti kekurangannya fleksibilitas dan keterbatasan dalam menangani perubahan. Metode ini lebih cocok digunakan untuk proyek-proyek yang memiliki kebutuhan yang jelas dan tidak terlalu besar. Yang kedua, ada metode spiral. Metode spiral adalah salah satu metode pengembangan sistem yang menggabungkan pendekatan interaktif dengan analisis risiko pada setiap tahapan pengembangan. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa pengembangan sistem adalah suatu proses yang berulang, yang dilibatkan analisis risiko dan evaluasi untuk memperbaiki masalah pada setiap iterasi. Yang pertama ada liaison. Tahapan liaison atau tahapan konsultasi adalah salah satu tahapan dalam proses pengembangan sistem yang bertujuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan stakeholder atau pihak-pihak terkait. 2. Planning. Pada tahapan ini kami merencanakan solusi yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan persyaratan yang telah diidentifikasi pada tahapan sebelumnya. Pada tahapan ini kami akan merancang rencana proyek secara menyeluruh, termasuk penentuan jadwal, sumber daya, dan risiko yang mungkin terjadi selama pengembangan sistem. Yang selanjutnya ada risk analysis.
Pada tahapan ini kami akan melakukan identifikasi risiko, evaluasi risiko, dan pengembangan strategi mitigasi risiko. Dengan melakukan analisis risiko pada setiap siklus spiral, kami dapat memastikan bahwa risiko dalam pengembangan sistem dapat dikelola dengan baik dan tidak menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada engineering. Pada tahapan ini sistem mulai dibangun untuk dikembangkan secara teknis. Tahap ini melibatkan proses desain, pengembangan, dan implementasi sistem secara bertahap. Yang kelima ada construction atau relasi. Pada tahap ini sistem yang telah dirancang pada tahap sebelumnya dibangun dan diimplementasi secara penuh. Tahap ini melibatkan proses pengujian, peluncuran sistem, dan pelatihan pengguna. Yang keenam ada evaluation. Pada tahap ini kami mengevaluasi sistem yang telah dibangun untuk meluncurkan ke lingkungan produksi. Pada tahap ini tim pengembangan sistem akan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan memenuhi persyaratan pengguna. Yang selanjutnya ada kelebihan dalam menggunakan model spiral. Yang pertama, pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Yang kedua, mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototip yang jelas dan terencana dalam tahap yang sistematis. Yang ketiga, manajemen dan analisa risiko yang lebih cepat dan mudah. Yang keempat, mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Yang kelima, produksi software bisa terjadi lebih cepat. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dalam menggunakan model spiral. Yang pertama yaitu tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. Yang kedua, memakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, membutuhkan best practice, yaitu pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks. Yang keempat yaitu resiko dalam tahap planning cukup besar, misalnya terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Selanjutnya ada metode agil. Metode agil adalah sebuah metodologi dalam pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan berulang yang terdiri dari aturan dan solusi yang sudah disepakati. Metode ini juga dilakukan dengan sistem kolaborasi antar tim secara struktur dan terorganisir. Tahap metode agil terbagi menjadi dua, yaitu satu, pengumpulan kebutuhan. Pada langkah ini tim pengembangan dan pengguna bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang kedua ada desain. Langkah ini melibatkan pembuatan arsitektur informasi dan desain evaluasi dari perangkat lunak yang akan dibuat, termasuk antarmuka, pengguna, dan implemen penting lainnya. Yang ketiga ada pengembangan. Proses pengkodean perangkat lunak dilakukan berdasarkan desain yang sudah disepakati. Pengembangan berlangsung secara iteratif dengan hasil yang dapat diperlihatkan pada setiap siklusnya. Yang keempat ada penguji. Setelah pengembangan perangkat lunak diuji secara menyeluruh untuk memastikan kualitasnya dan mendeteksi potensi kesalahan atau bug. Yang kelima ada implementasi. Perangkat lunak yang telah diuji untuk dinyatakan siap digunakan akan diimplementasikan atau didiskusikan kepada pengguna. Yang keenam ada evaluasi. Tahap akhir ini melibatkan tinjauan dan evaluasi dari setiap siklus pengembangan yang telah dilakukan. Jika ada masukan atau perubahan yang diperlukan, tim akan melakukan revisi sebelum memulai siklus pengembangan berikutnya. Selanjutnya ada kelebihan metode agil. Yang pertama, fleksibilitas agil memungkinkan perubahan mudah selama proses pengembangan. Tim bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan umpan balik atau perubahan kebutuhan. Dua, kolaborasi tim yang baik. Agil mendorong komunikasi dan kolaborasi yang kuat antara anggota tim dan pemangku kepentingan. Yang ketiga,
pengirim cepat dan berkala. Produk dikembangkan dalam interaksi pendek yang memungkinkan fitur-fitur baru dirilis dengan cepat dan sering. Yang selanjutnya, kualitas produk yang lebih baik. Pengujian berkelanjutan dalam setiap iterasi membantu mendeteksi dan memberikan masalah lebih awal. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan yang tinggi. Pelanggan dapat melihat perkembangan produk secara berkala dan memberikan umpan balik yang dapat langsung diterapkan. Yang selanjutnya ada kekurangan metode agil. Kekurangannya dokumentasi. Pendekatan yang lebih fokus pada pengembangan cepat kadang-kadang mengabaikan kepentingannya dokumentasi yang menyeluruh. Yang kedua ada ketergantungan pada komunikasi. Agil sangat bergantung pada komunikasi efektif yang bisa menjadi tantangan jika tim terbesar di berbagai lokasi. Yang ketiga ada kontrol proyek yang kurang kuat. Dalam beberapa kasus terlalu banyak fleksibilitas bisa mengakibatkan kurangnya kontrol yang perencanaan proyek yang kuat. Yang keempat ada kesulitan dalam skala besar. Agil bisa menjadi sulit diterapkan pada proyek yang sangat besar atau tim yang sangat besar. Yang kelima ada keterlibatan pemangku kepentingan yang tinggi. Agil membutuhkan keterlibatan yang terus-menerus dari pemangku kepentingan yang kadang-kadang bisa sulit dicapai. Selanjutnya, metode prototyping. Metode prototyping adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak di mana pengembang menciptakan model awal dan prototype dari aplikasi atau sistem yang akan dibangun. Prototype ini akan digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna atau pemangku kepentingan lainnya, guna memahami dan mengidentifikasi kebutuhan sebenarnya. Tahapan metode prototyping. Pertama, identifikasi kebutuhan. Tahap pertama dalam metode prototyping adalah mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan. Melalui wawancara, penelitian, dan diskusi, si tim pengembang perangkat lunak harus mendapatkan informasi yang tepat tentang apa yang diinginkan pengguna dari aplikasi atau sistem yang akan dibangun. Selanjutnya nomor 2, perancangan prototipe. Setelah kebutuhan diketahui, langkah berikutnya adalah merancang prototipe. Ini bisa menjadi prototipe kasar atau awal yang memiliki fitur dasar atau prototipe yang lebih canggih dengan fitur-fitur utama yang sudah dirancang. 3. Pengembangan prototipe. Tahapan ini melibatkan pembuatan prototipe berdasarkan desain yang telah disepakati. Tim pengembang perangkat lunak harus menciptakan prototipe yang dapat berfungsi meskipun hanya memiliki beberapa fitur yang dibangun dengan sempurna pada tahap ini. Kemudian nomor 4, pengujian dan evaluasi. Setelah prototipe dikembangkan, tahap ini melibatkan pengujian dan evaluasi prototipe diperlihatkan kepada pengguna dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan dan umpan balik. Hal ini membantu untuk mengidentifikasi masalah, kekurangan, dan perubahan yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya. 5. Revisi dan perbaikan. Berdasarkan umpan balik yang diterima, prototipe kemudian direvisi dan diperbaiki. Tim pengembangan perangkat lunak yang harus mengambil masukan tersebut dan serius dan melakukan perubahan yang sesuai untuk menciptakan prototipe yang lebih baik. 6. Pengulangan. Tahap ini dapat diulang beberapa kali, tergantung pada kompleksitas dan skala proyek. Setiap iterasi membawa perbaikan lebih lanjut hingga prototipe mencapai tingkat yang memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, pengembangan produk final. Setelah prototipe dianggap sesuai dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik, tahap terakhir adalah mengembangkan produk perangkat lunak final berdasarkan desain dan fitur yang disempurnakan dari prototipe. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan prototipe. Kelebihannya, pengguna bisa memberikan feedback lebih awal, membantu mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, mempercepat pengembangan dengan menampilkan konsep awal. Dan kekurangannya itu bisa mengarah pada pengembangan tanpa arah yang jelas. Kemudian prototipe bisa disalahartikan sebagai produk akhir. Dan yang terakhir, tidak selalu menghasilkan dokumentasi yang lengkap. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Bagaimana setiap metode beradaptasi dengan perubahan kebutuhan selama proses pengembangan? Yang pertama, waterfall. Adaptasi perubahannya sangat terbatas. Setelah tahap requirement ditentukan, perubahan sangat sulit untuk diterapkan tanpa mengganggu jadwal dan anggaran. Ini karena setiap tahap bergantung pada hasil tahap sebelumnya.
Yang kedua, spiral. Adaptasi terhadap perubahan metode spiral lebih fleksibel dibandingkan waterfall karena menggunakan pendekatan iteratif. Setiap iteratif mencakup perencanaan, analisis resiko, pengembangan, dan evaluasi, sehingga memungkinkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan setiap siklus. Selanjutnya, agil. Adaptasi terhadap perubahan agil sangat fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan. Pengembangan dilakukan dalam siklus pendek yang disebut sprints, di mana setiap sprint memungkinkan tim untuk meninjau dan menyesuaikan prioritas berdasarkan umpan balik terbaru dari pengguna atau perubahan kebutuhan. Dan yang terakhir, prototyping. Adaptasi terhadap perubahan metode prototyping juga cukup fleksibel, karena fokus pada pembuatan prototipe awal yang dapat diuji dan diperbaiki berdasarkan umpan balik pengguna. Selanjutnya, kesesuaian metode dengan proyek. 1. Dalam situasi apa metode waterfall lebih disarankan dibandingkan dengan metode agil dan sebaliknya? Metode waterfall lebih disarankan ketika kebutuhannya jelas dan tetap, lingkungannya yang terkontrol, dokumentasi yang penting, proyek pendek atau kecil. Sementara metode agil lebih disarankan ketika perubahannya sering terjadi, kolaborasinya yang tinggi, proyek dalam jangka panjang, pengembangannya juga cepat. Selanjutnya soal diskusi nomor 2, jenis proyek yang paling sesuai untuk metode spiral, dan apa manfaat menggunakan model spiral dalam proyek dengan risiko tinggi. Jenis proyek yang sesuai untuk metode spiral antara lain proyek dalam skala besar, proyek dengan persyaratan yang tidak jelas, proyek dengan risiko yang tinggi, dan yang terakhir proyek membutuhkan prototyping. Sekarang manfaat menggunakan model spiral dalam proyek dengan risiko tinggi. Pertama, penanganan risikonya efektif. Selanjutnya, fleksibilitas dan adaptabilitas. Pengembangannya bertahap. Dan yang terakhir, keterlibatan pengguna yang lebih baik. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Pertimbangan proyek yang membutuhkan prototipe dan bagaimana prototyping dapat membantu dalam pengembangan sistem yang kompleks dan dinamis. Pertama, memahami kebutuhan pengguna. Dengan membuat prototipe, pengembang dapat memperoleh umpan balik langsung dari pengguna. Ini akan sangat membantu dalam memahami kebutuhan dan ekspektasi pengguna dengan lebih baik sebelum mengembangkan sistem yang lengkap. Yang kedua, mengurangi risiko kesalahan. Prototipe memungkinkan pengujian awal konsep dan desain. Dengan demikian, kesalahan dapat diidentifikasi dan diperbaiki lebih awal dalam proses pengembangan, mengurangi risiko kesalahan besar di tahap akhir. Selanjutnya, yang ketiga, komunikasi yang lebih baik. Prototipe dapat berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif antara pengembang dan pemangku kepentingan. Ini membantu memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana sistem akan bekerja. Dan yang terakhir, penghematan waktu dan biaya. Dengan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah lebih awal, prototyping dapat menghemat waktu dan biaya yang mungkin diperlukan untuk melakukan perubahan besar di tahap akhir pengembangannya. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir, bagaimana prototyping membantu dalam pengembangan sistem yang kompleks dan dinamis? Pertama, visualisasi ide. Prototipe memberikan gambaran nyata tentang bagaimana sistem akan bekerja, membantu pemangku kepentingan untuk lebih memahami produk akhir. Dan yang kedua, umpan balik awal. Dengan prototipe, pengguna dapat memberikan feedback yang berguna lebih awal dalam proses, mengurangi waktu dan biaya perubahan di tahap akhir. Dan yang terakhir, iterasi yang cepat. Prototipe menginginkan tim untuk melakukan perubahan dan perbaikan dengan cepat, yang sangat penting dalam proyek dinamis.